بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وكان يقول وكان أبو عبد الله الشجري رحمه الله تعالى يقول. Mungkin terkait yang dihawi ini ke sambung yang boleh oleh kitab ingat yang mungkin tak mengenai kata wala tasihul ma'rifatu wa fil 'abdi istighna'un billah wa aw iftiqarun ilayh. Nabi bahasa ini ke al-wasiqi tak terkait yang dihawi ini ke dan tidak sah seseorang tersebut dikatakan sudah sampai kepada maqam ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala wa fil 'abdi istighna'un billah, dan di dalam diri hamba tersebut, dalam hati hamba tersebut, dia merasa cukup dengan Allah. Dia butuh tidak makhluk, saya hanya cukup dengan Allah. Awiftiqarun ilaihi, tidak sah seseorang tersebut dikatakan sampai kepada maqam ma'rifat selama pada dirinya tersebut masih merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dalam mukarram itu berbeda mukarram ini dia buat kita menganggap tidak jelas sebenarnya. Kita bermakna bahawa dengan amalan ini dia dapat butuh, dia dapat butuh di Allah, tetap butuh di Allah. Dia dapat butuh, tetap butuh di Allah Subhanahu wa taala, namun kan cara rahsia tersebut. Cara rahsia itu lantaran ia ketumpulan dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dia sampun ketumpulan. Mereka tenggelam di dalam menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sampun tenggelam, engkau ingin apakah butuh maupun dia butuh rasa tersebut kelak. Adapun butuh atau tidak butuh, tetap selaku makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu merasa tersebut. Engkau ingin rasa butuh maupun dia butuh. Engkau ingin rasa butuh tersebut, itu lantaran sampun tenggelam di dalam menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Jika dari para jemaah. Berarti lamun dalam dirinya tersebut masih ada perasaan butuh, berarti dia masih dalam keadaan sadar. Lalu masih dalam keadaan sadar, berarti masih harap diri sendiri. Lalu masih harap diri sendiri, berarti masalah ego terselipkan di sana. Lalu dikit harap diri sendiri dalam Islam ini karena tenggelam dalam menyaksikan Allah. Tetap dia posisinya sebagai hamba, Allah tetap sebagai Tuhan. Dia dapat Allah dia berubah jadi Tuhan yang Ya'udzubillah dari hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Lalu karena dia tenggelam para dikit dalam menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan pada hatinya tersebut, engkau diingat merasa cukup dan merasa butuh. Seperti engkau dari ego sama sekali para dikit. Lalu dia perlu masih jauh kalau okey, masih jauh. Jadi menghayat yang jauh. Baju sembahyang 5 waktu masih kesilat. Okey, mudah-mudahan berkat baju sembahyang 5 waktu ni yang berdinya insya-Allah Subhanahu wa taala. Lagi terus tahajud balik baru melarikan. Wa kana yaqulu, jadi antara ucapan beliau ni ke Abu Abdul Syajari, anfa'u syai'in lil muridi, yang paling bermanfaat bagi seorang murid tersebut itu orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berkehendak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, murid. Apa yang paling bermanfaat? Suhbatus salihin. Pertama, berteman dengan orang-orang saleh. Berarti pertama, buat lingkungan tersebut adalah lingkungan orang-orang yang saleh. Tetap berbaturan hati dengan sahabat. Barang sampun wikan dalam hadis Rasulullah SAW dengan sahabat siwa puluh siwa itu. Sampun wikan bila taubat itu. Kalau sampun dengan Ali pada zamannya ni ke zaman Bani Israel ni ke salah bila ketaubat ampun aja Allah Subhanahu wa taala beri dosa apa salah ketua si rahim tersebut dan Ali tersebut
Waktu mati siapa pun siapa dengar. Lah nikmati dia. Ini terima mendapat itu dengan. Sebab pernah mati dengan ahli cukup satu sekali ini. Cukup besar satu sekali kali. Sampai benar kejadian alim lain. Jadi tak baru tiga perkara dosa segala macam Allah dia taubat. Lagu nanti pindah jauh hijrah jauh. Dengan solat pindah ke kubur. Tak kena ke kubur ketiak marani. Ya boleh hijrah tengah langan meninggal dunia. Ribut malaikat bela pertama nanti. Apakah pertama ahli neraka atau ahli surga? Mohon maghfirah atau tidak? Sebenarnya malaikat kena hati neraka hati antara kalau dosa dia. Sebenarnya malaikat kena dia surga dia. Atau tengah lampak hati kami yang terus untuk dia bertobat. Akhirnya suruh Allah Subhanahu wa taala kufur marani. Ternyata lebih dekat tiba dengan solat sebut kubur dengan solat. Ini syarat sebab kita tak boleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini langkah pertama ini jemaah ini yang paling bermanfaat dengan murid tersebut adalah membentuk lingkungan. Berarti suhbatus salihin berbaturan dengan saleh. Lalu dia sambung berbaturan dengan saleh, kakak dan dia saleh, boleh minuman. Dia tak minuman. Boleh lihat sebelah orang dia baju kadang-kadang dia mengajak baju beribadah kadang-kadang berpakaian dengan baju dia sebelah. Dia disuruh kalau pakaian perempuan sebelah ni. Dia mah, boleh tetap kumpul boleh dulu kan. Ya selera kasar. Kalau berarti aku makin ni ke ada tiada berlingkungan dengan jumpanya nak amaran ni murah penyarik minum. Serong-serong sedikit-sedikit barang dia tersebut mungkin hati-hati barang ni. Seperti langkah pembebasan suhbatus salihin. Kemudian yang kedua juga wal-iqtida'u bihim fi af'alihim wa aqwalihim wa akhlaqihim. Mengikuti orang-orang saleh tersebut di dalam perbuatannya, di dalam ucapannya dan di dalam akhlaknya. Berarti perbuatan, ucapan, akhlak ikuti berbeda. فتشبهوا فإن التشبه بالكرام وإن كنت لست منهم فتشبهوا وإن كنت لست منهم كما قال الشاعر فإن التشبه بالكرام فلاح. Ada serupakan diri dan jangan padu. Karena menyerupakan diri dengan orang-orang padu tersebut adalah falah. Itu suatu kedudukan. Orang-orang ini kamu semua serius berbicara bertutur kata orang ini dalam lembut dalam materi bertutur. Wa syama'ilihim dan di dalam syama'ilnya itu dalam perjalanan hidupnya, perbiruan dalam perjalanan hidup juga. Wa ziyaratu quburil awliya dan menziarahi kubur para wali. Lupa ziarah ke kubur wali. Ada para wali-wali lupa ziarah ke kubur wali. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kubur wali. Dia dapat wali untuk berdoa untuk itu. Allah Taala tempat berdoa lagu lokasinya di makam para wali. Karena ini adalah merupakan tempat yang mustajab. Karena Imam Syafi'i dah marah ini dan untuk boleh hajat bahasa Imam Syafi'i marah ini sembahyang tujuh oleh kedai bahasa Imam Syafi'i orang kamu melalui ziarah ke kubur Abu Hanifah. Abu Hanifah dia salah ni kan? Lalu ziarah kubur Abu Hanifah, Abu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di makam Abu Hanifah. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu Nabi orang tiga menunaikan hajat. Begitu. Imam Syafi'i marah ini cara bermukarrah. Gerah Imam Syafi'i sesat dia, syirik dia. Hayat turun bermukarrah. Imam Syafi'i beliau termasuk salafus salih. Beliau perhatikan. Dan banyak mungkin kisah-kisah salafus salih perhatikan. Bahkan Al-Imam dia pernah dikatakan Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi berbahagia barat. Saya sujud ke kubur. Sujud ke kubur barat. Tapi sujud menghormati kubur, bukan beribadah pada kubur barat. Berarti orang tersebut telah melakukan perbuatan maksiat. Telah melakukan perbuatan maksiat dihukumi syirik. Orang sujud ke kubur tapi tujuan sujud tersebut menghormatinya. Dia nak tujuan beribadah di kubur. Berarti orang tersebut melakukan maksiat. Tetap mau dosa. Maka panggil dengan cara baik-baik,
kemudian nasihati dengan cara lemah lembut. Dia macam Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi termasuk ulama yang dicintai oleh Salafi di Marathi. Wahabi itu kan. Dan Imam Az-Zahabi termasuk ahli sunnah wal jamaah. Imam Az-Zahabi termasuk daripada murid Ibnu Taimiyah dan Salafi. Dia bahasa dia ada syirik. Apa sujud? Ada sujud dengan sujud kubur yang belum nara. Awak tak dengan sujud yang kubur tujuan sujud tersebut bukan ibadah. Hanya sedang menghormati Marathi ke, maka dia akan mendapatkan dosa dan nasihati dia dengan cara baik-baik supaya berhenti melakukan hal lebih giat. Di masa Imam Az-Zahabi. Oleh karena ini Marathi kepada para taruh di jemaah dia tidak yang dulu dengan syirik. Okay. Anak suku batu misal di sini puluh keris oleh balik dah syirik itu oh juga tak juga syirik dulu tu. Okay. Ini baru sebagian terjadi kita yang barang ini juga keris barang itu azimat tapi balik itu jadi kena syirik bukan kedua dulu pertama karena kaum muslimin namun kalau sesuatu mustahil dia kata sesuatu tersebut Tuhan itu zahir daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barangnya kena tahu sedikit yang syirik barangnya. Ini separuh batu berdirilah tak terwakil ini oleh mizah. Oh syirik belum tak kena syirik al-kufar. Belum tentu syirik masih dengan barangnya ini separuh dalam istilah syirik. Entah barangnya. Tentu ada orang mensyirikkan kaum muslimin tersebut. Waziarah kubur al-awliya, ziarah kubur para awliya. Karena ketika yang belum ziarah kubur awliya tersebut, yang belum tetap mendapatkan manfaatnya, apakah waktu yang belum ziarah kepada awliya tersebut pada masih hidupnya maupun sudah meninggal dunia. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa para awliya tersebut efeknya tersebut lebih besar ketika sudah meninggal dunia daripada masih hidup. Bahkan disebutkan bahwa nanti masa lupa bahwa saat ini ziarah kubur ukuran ukuran semendak ziarah kubur para awliya Allah mereka semendak wayang dan nabi perah susu bebek wayang sejenak perah mereka semendak bahwa ziarah ini jauh lebih afdal daripada dia ibadah wayang sampai awak yang kubur tersebut terpotong-potong dikuat ibadah wayang itu fadilah daripada ziarah para awliya Allah. Namun barang ini kena ziarah para awliya Allah tersebut agar mengingatkan yang berbeda dengan akhlak para awliya Allah tersebut, berberul ibadah, berberul kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berberul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang seluruh mengikuti jejak-jejak beliau. Wal qiyamu bi khidmatil ashab. Dan kemudian juga adalah al-qiyamu bi khidmatil ashab. Itu melaksanakan bi khidmatil ashab itu khidmah berkhidmat membantu daripada teman-teman. Itu bantu semua tujuan. Ini paling bagus orang itu. Ya bantu tapi juga orang membantu tersebut. Satu ini kemudian kuliah langat masuk khidmatul ashab itu. Misalnya buat piringkan sandal atau tulung itu segala macam kebutuhan daripada teman-teman. Warmusatai, ashab warmusatai. Ini adalah perkara yang paling bermanfaat untuk orang. Karena ini tujuannya di antaranya adalah untuk menghapuskan sifat ego tersebut. Ini tujuan para kita bersama. Karena paling berbahaya oleh yang belum fikir jamaah, yang bahayanya tersebut lebih daripada bahaya setan adalah nafsu yang belum mesti. Karena yang belum fikir terpikat dengan nafsu yang belum mesti. Dengan itu yang menghalangi yang belum tersebut untuk menuju kepada terhubung dengan alam malakut barang. Pada saat menunjukkan bahwa yang belum fikir terdiri dari unsur itu unsur yang mirip seperti unsur malaikat dan yang mirip seperti unsur binatang. Sementara yang perlu untuk kumpulan itu dengan sifat yang mirip dengan unsur binatang tersebut. Lupa dengan unsur yang mirip dengan unsur malaikat tersebut.
yang menjadi gizi mereka, makanan mereka pada bertasbih kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Sebenarnya yang belum selalu memuaskan yang berkaitan dengan semua. Tapi bahasa Imam Ghazali di antara makan, minum, jima, radika, itu termasuk daripada sifat binatang. Sebenarnya yang belum enggak itu perkumpulan itu, ya tak? Ada jenis yang belum ini baru nasi. Sebenarnya sebagai zuhur lalu, sebagai asar lalu, sebagai itu sebagai ini benar dan pasti sekitar berbicara koma. Nah, dia dong banget besok tapi kita lihat nanti kita bahasa kasar, lihat pekarongan kan terus. Orang kita nyata di bahasa kasar ini zaman. Kalau dia perlu padat dari segi fikih aja sampai kita tahu. Bahasa dari segi dia orang kita zaman. Padat bila sampai mana yang perlu betul. Kok malik yang perlu tiga makanan yang perlu tiga jamaah ni ke lebih Allah lebih orang ganti daripada makanan sapi wajib ke makin sapi lebih suka jangan kan itu jangan tu yang makanan sapi tidak kelor makanan binatang buah sih kelor ada masa ya kan sehingga makin lebih kubah sekarang itu jangan yang belum menikmati daging rumah sayur rumah okay. Makanan laut tersebut berarti 100 sampai 100 Lalu kita kalau ini kira kubur binatang nanti ada ini. Lalu kita sekitar okay? Kubur sapi, kubur empat, kubur bebek, kubur kau, kubur apa, kubur bebek itu kubur kedip, kubur darah, kira baru darah dari sini kata. Ya kalau di rumah ada kuburan. Sementara dia perlu perkumpulan sini ke dosa sampai tertua sampai tua karena dia perlu meninggalkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul dan beliau pernah mengatakan la yanbaghi lubsul muraqqa'ati illa lil qudyan. Tidak seharusnya menggunakan pakaian-pakaian yang bertambah-tambah. Pakaian siapa? Ampel-ampel gitu. Soalnya dia pakai bertambah-tambah tu ada. Iklannya itu. Okey. Illa lil qudyan kecuali bagi pemuda-pemuda. Qila wa man hum? Kedua, siapakah yang Anda maksud dengan pemuda? Qala man la yushghiluhu shay'un 'anillah. Orang yang tidak pernah disibukkan oleh sesuatu sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pakaian dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu pakaian. Jika pemuda ini dengan hanya disibukkan dengan Allah dan tidak disibukkan dengan makhluk akhir tersebut hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang cocok untuk pakaian marah itu masih. Radhiyallahu